Ya, jadi bakat itu secara umum dikelompokkan menjadi 4 dari sekian puluh tadi. Ini yang membagi siapa? Yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwa husnul khuluq taqumu ala arbaati arkan. Sifat-sifat yang mulia, ya sifat-sifat yang disebutkan tadi itu tegak di atas 4 rukun, 4 pilar. Ya, apa pilar bakat yang 4 ini? Yang pertama adalah as-sabru, sabar. Yang kedua adalah as-saja'ah, yaitu keberanian. Yang ketiga adalah al-iffah, yaitu kesucian. Yang keempat adalah al-adl, yaitu keadilan. Beliau mengatakan semua pilar-pilar sifat tadi yang disebutkan, yang jumlahnya sampai puluhan, itu semuanya bersumber dari 4 pilar ini. Ya, semoga saja nanti Allah memberikan waktu, kesempatan kepada kita bisa membahas pilar-pilar tersebut, sehingga harapannya tampak lebih jelas lagi sebenarnya bakat anakku itu yang ada di hadis-hadis Nabi dan di Quran itu seperti apa, sehingga harapannya nanti kita bisa mengambil teladan, ya, anak kita ternyata bakatnya adalah al-haya, pemalu. Dilatih kayak apapun ya tetap pemalu. Kemudian dilihat pengalaman masa lalu nggak ada trauma, nggak ada luka hati dan sebagainya, tapi tetap pemalu. Maka kita berpikir bahwa bakat dia adalah pemalu. Terus bagaimana menggunakan pemalu ini untuk agar bermanfaat? Contoh kepada sahabat yang memiliki sifat malu, antara lain adalah sahabat Utsman bin Affan. Ada anak kita kok bandel banget ini kalau dikasih tahu, sukanya membantah, sukanya melawan, protesan, ya, senang protes, banyak alasan. Kita berpikirnya positif, bisa jadi anak kita itu memiliki bakat seperti sahabat Umar bin Khattab, yaitu memiliki bakat saja'ah, berani dia itu. Nah, maka bagaimana menggunakan sifat saja'ah ini betul-betul bermanfaat bagi dunia dan akhirat dia? Contohlah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana Rasulullah sahabat Umar bin Khattab menggunakan bakat saja'ahnya ini? Antara lain cerita yang sudah mafhum yang kita dengar, ya, kisah yang mafhum, dengan sifat beraninya beliau dan ketegasan beliau itu, dan ditambah kekuatan iman yang luar biasa, sampai-sampai setan itu takut kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau sahabat Umar bin Khattab lewat pada suatu jalan, ada setan itu cari jalan yang lain. Nah, ini antara lain bahwa bakat itu harus dikendalikan dengan akhlak yang mulia, sehingga betul-betul digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, baik dalam ibadah maupun dalam berkarya. Ini. Nah, jadi akhirnya kita bisa berpikir positif. Oh, masya Allah, anak saya kayaknya mirip, ya, memiliki sifat-sifat yaitu saja'ah, berani. Coba mungkin kita sering banyak cerita tentang kisah-kisah orang-orang yang pemberani seperti Umar bin Khattab, kemudian Khalid bin Walid dan sebagainya. Maka anak akan merasa senang. Kenapa? Karena cocok dengan sifatnya. Ya, anak yang memiliki bakat saja'ah, pemberani, kemudian kita banyak cerita tentang malu, itu mungkin nggak nyambung, anak nggak begitu suka, karena nggak cocok dengan sifat bawaannya, tidak cocok dengan mauhibahnya. Nah, ini sekilas, ya, kita berusaha untuk menggali potensi unggul anak-anak kita. Ternyata di Al-Quran dan Sunnah itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil ibroh. Ini antara lain hikmah yang bisa kita ambil, betapa Quran dan Sunnah Nabi SAW sampai semua sisi kehidupan kita, semua sisi pendidikan anak-anak kita ada di dalamnya, sehingga kita tidak perlu yang lain, ya, tidak perlu yang lain. Dan inilah warisan Nabi terbaik yang ada pada diri kita. Barang siapa yang mau mengambilnya, itulah orang yang beruntung. Ini yang tidak mau mengambil dua hal ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini, maka itu orang yang sangat merugi.